Kalau kita lihat kondisi pandemi COVID-19 kan terus menunjukkan tren penurunan begitu Pak Totok di Indonesia tentunya ya. Apakah tren penurunan ini memiliki dampak terhadap tren penjualan rumah begitu? Iya, Pak Daniel. Memang luar biasa penurunan pandemi COVID ini untuk kita semua, bahwa program pemerintah on the right track untuk penanganan COVID. Sekarang ini tinggal pemulihan ekonominya yang kita tekankan. Dan memang selain kebangkitan dari pembelian properti, kita sendiri juga ditunjang oleh beberapa fasilitas dari pemerintah, mulai dari Bank Indonesia, adanya ATMR, kemudian bisa DP sampai 0%, kemudian dari OJK terakhir ada lagi perpanjangan restrukturisasi untuk semua kredit sampai Maret 2023, sehingga kita bisa memplanning secara jangka panjang untuk melakukan pembayaran terhadap kredit kita. Jadi rescheduling kita benar-benar bisa lebih matang. Kemudian juga dari penjualan kita dengan adanya fasilitas dari pemerintah, dari PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, adanya PPNDTP atau PPN ditanggung pemerintah, itu memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk bebas PPN membeli rumah sampai dengan Desember 2021. Itu tren kita memang sangat meningkat sampai dengan tanggal 11 September, data yang masuk di kami secara online ada 22.000 lebih rumah kelas menengah atas yang terjual. Atau kalau dalam average rata-rata harga sekitar 12 sampai 13 triliun. Ditambah dengan rumah sederhana yang pojok-pojok yang selama ini atau yang ada kelebihan tanah, atau rumah sederhana yang lebih mahal daripada harga padoan pemerintah yang selama ini kena PPN, sekarang bebas PPN, itu kurang lebih dari semua asosiasi ada 33.000. Jadi Baik. total pemakaian dari Maret yang stimulus PPNDTP, perkiraan kita sampai Desember minimal kita akan mencapai sekitar 32 triliun. Apakah tren sudah menunjukkan bahwa tren untuk pembelian properti sudah kembali lagi naik begitu Bu Novita? Ya, jadi Mas Daniel, ada beberapa data yang bisa disajikan dari rumah.com ya. Kebetulan rumah.com ini kita punya 600.000 listing, dan kita juga ada 4 juta orang yang secara setiap bulan ya datang ke rumah.com untuk memang berniat untuk beli properti. Nah, tadi ada peminatan 2 dari 3 orang itu hendak membeli properti dalam waktu 1 tahun ke depan. Dan selain itu, data yang bisa kami sajikan adalah dari sisi indeks harga. Jadi ini ada kabar baik, selama 2 kuartal kita terus turun ya indeks harga. Di kuartal 2 tahun 2021 kemarin, itu indeks harga naik di angka sudah berada di angka 112,8. Itu naik sekitar 2,24% gitu ya. Nah, ini menandakan apa? Ini kita melihatnya optimisme dari pasar itu sudah mulai bangkit gitu ya. Dan angka lain yang bisa kita sajikan di sini juga adalah selain indeks harga yang udah naik di kuartal 2 2021 ini, angka lain yang bisa kita sajikan adalah dari sisi minat terhadap detail hunian juga meningkat, Mas Daniel. Ya, jadi bisa dilihat juga dari sini, meskipun memang kita ketahui ya di masa kita masih dalam masa pandemi, kita lihat minat terhadap listing properti itu juga tetap terus cenderung naik, meskipun kemarin pada saat kita PPKM itu kalau Mas Daniel bisa lihat di sini itu sempat turun, tapi di bulan Agustus ya itu naik lagi gitu ya. Jadi ini tandanya apa? Ya tandanya berarti balik lagi peminatan terhadap properti sudah mulai bangkit ya. Trennya seperti apa nih Pak Toto? Karena kan kalau kita melihat dari sisi milenial sendiri atau anak muda begitu ya, berusia 25 hingga 34 tahun, ini dikatakan trennya untuk mencari properti itu meningkat hingga 781%. Nah, Anda melihat tren ini seperti apa? Anak muda dalam mencari properti begitu Pak Toto?
Ya, memang milenial itu mencarinya yang praktis. Jadi mereka tidak mau terlalu complicated, menyediakan semuanya. Nah, itu memang lebih ke arah rumah yang efektif, sehingga memang harga rumah yang laku dalam saat-saat ini adalah sampai dengan 2 miliar. Khususnya adalah sampai dengan 1 miliar. Itu memakan pangsa pasar yang sekitar 90% untuk rumah yang sampai dengan 1 miliar. Dan kita merubah desain untuk ke arah yang lebih efektif dan praktis. Kalau landed house. Dan kalau yang tren yang dimiliki milenial itu lebih ke arah mereka menghuni di rumah susun. Karena di rumah susun Baik. semua fasilitas sudah ada, mereka tinggal menempati, keluar seperti di hotel karena semua security dan lain-lainnya sudah tersedia. Itu tren-tren dari kaum milenial, dan mereka lah pangsa pasar yang sekarang kita ambil untuk membeli rumah juga. Ini khususnya apa yang dilakukan rumah.com, bahwa virtual itu jadi lewat sistem internet. Ini mau tidak mau memang semua sekarang harus ke arah situ, tidak ada cara lain. Nah, itu yang kita lakukan bersama. Termasuk pameran pun kita juga virtual. Baik. Jadi kita sedang mengadakan pameran virtual bersama rumah.com di saat ini untuk penjualan selama 1 bulan. Baik. Pak Totok, ini menarik sekali Anda menyinggung terkait juga dengan menjual properti begitu ya, atau menunjukkan properti melalui virtual. Maka saya langsung tanyakan nih ke Bu Novita terkait masih dengan milenial yang mencari properti nih Bu Novita. Kendalanya sebenarnya apa sih, hambatan-hambatan bagi para milenial ini untuk mendapatkan properti sesuai dengan keinginan mereka begitu? Ya, jadi memang kita balik lagi berdasarkan data ya Mas Daniel. Jadi dari rumah.com survei itu menjelaskan bahwa memang sebagian besar ya, sebanyak 60% itu merasa suku bunga masih terlalu tinggi gitu ya. Nah, karena memang tadi kalau ditarik datanya in average, sebetulnya angkanya benar, seperti tadi Pak Toto bilang, itu angkanya kalau kita tarik in average itu sekitar 8% ya, bunga KPR gitu ya. Dan itu masih dianggap tinggi oleh tadi ya, si milenial yang mau beli rumah. Tapi sebetulnya mungkin pesan sedikit sih, Mas Daniel ya, ke teman-teman milenial Mhm. ya. Sebetulnya tadi Pak Toto sudah menyampaikan ya, apabila milenial itu memang ingin sekali mau beli rumah, sebetulnya sekarang banyak sekali program-program yang dilakukan oleh bank-bank ya gitu ya. Dari contohnya tadi ini kita lagi barengan juga sama Ray, kita pengen bantu property seeker konsumen untuk bisa mendapatkan rumah impiannya. Kita bikin pameran virtual nih. Nah itu bunganya 4,75%, kita disupport oleh Bank Baik. BTN. Nah itu langsung datang tuh Mas Daniel ke expo.rumah.com. Nah itu kita sama Ray, itu ada lebih dari 70 project yang ikut di pameran virtual ini. Nah, sekali lagi itu bisa menjawab kendala dari si milenial tadi yang tadi bilang ya, kalau misalnya bunganya dirasa cukup tinggi gitu. Tapi balik lagi, memang kalau mau beli rumah itu kan pengalaman seumur hidup sekali ya. Jadi harus benar-benar melakukan homework-nya, harus benar-benar cari informasi selengkap-lengkapnya. Sekarang udah banyak banget kok caranya yang caranya sudah mudah, bunganya tadi Pak Toto juga dibilang seputar bunga yang dikasih udah mudah gitu ya. Tinggal sebetulnya bergerak cari informasi, ya bisa salah satunya melalui event yang dilakukan sama rumah.com dan Ray nih, Mas Daniel. Ada Mhm. expo.rumah.com ya, dan Ray Property Expo.